yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular cedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, apa kabar saudara, adik-adik semuanya, pemirsa yang saya kasihi. Hari ini kita berbicara mengenai satu tema yang disebut pertolongan Tuhan. Kita sering meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan karena itu kita percaya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya coba kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injilnya mengenai pertolongan Tuhan itu sebetulnya dalam bagaimana gitu. Jadi kalau Yesus menceritakan atau mengabarkan bahwa Allah itu pengasih, sehingga disebut dengan istilah Bapa kita, dan manusia itu adalah anak-anak Tuhan. Kita itu anak-anak Tuhan, sehingga Allah itu mengasihi kita, Allah itu Bapa kita, dan manusia itu anak. Kemudian Allah itu roh, jadi Allah itu bisa ada di mana-mana, mendengarkan doa, mendengarkan kebutuhan kehidupan kita, semuanya Tuhan tahu. Jadi dalam konteks ini, dalam kerangka yang kita lihat saat ini di layar ini, Allah sebagai Bapa itu sebagai orang tua kita, Tuhan sebagai orang tua kita, dan kita punya hubungan sebagai bapak dan anak. Ini adalah dasar iman, dasarnya adalah iman atau percaya. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga mempercayai kita, dan kita saling percaya. Dan kita akan melihat bahwa doa-doa kita juga dijawab karena iman percaya ini. Kemudian kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita sering mendapatkan pertolongan Tuhan sebagai layaknya orang tua menolong anak-anaknya, kerjasama dengan orang tua. Baik, itu adalah kaitannya dengan Injil Yesus. Jadi dasarnya yang pertama adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, misalnya, Tuhan itu bisa nolong kita enggak sih? Tuhan peduli enggak hidup saya? Apakah Tuhan itu ada? Apakah surga itu ada? Apakah roh itu ada? Meskipun kita belum pernah lihat. Apakah hidup kekal selamanya itu ada? Walaupun kita belum pernah mengalami. Nah, itu diperlukan iman, karena kita belum atau kurangnya informasi yang kita perlukan, kita pasti tetap beriman. Walaupun belum terjadi, tapi itu mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Jadi kembali yang tadi, hubungan bapak dan anak kita dengan bapak kita di surga itu didasari oleh iman atau percaya, trust, saling percaya antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Jadi hubungan antara bapak dan anak. Tuhan berkenan pada manusia, pada kamu karena kamu beriman, kamu percaya kepadanya. Bukan hanya sekedar tawar-menawar. Biasanya kalau orang minta kepada sosok gaib atau yang lain itu ya, atau sosok-sosok yang lain biasanya kan menawarkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, harus memberikan tata cara tertentu, persembahan tertentu, bahkan pengorbanan tertentu agar nanti dapat balasannya dari sana gitu ya. Tapi kalau Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita ini hanya yang kita perlukan, yang paling penting kita perlukan adalah beriman atau percaya kepadanya dan melakukan rencana dan kehendaknya. Itu yang paling penting. Bukan korban, bukan upacara, tata cara, persembahan, itu nomor 2. Yang penting adalah itu, iman kita ini. Jadi Tuhan mendengar doa. Allah itu roh dan siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan karena manusia, yaitu kita ini ditempati oleh roh Tuhan itu, maka tubuh kita ini adalah bait roh, kata firman Tuhan. Jadi kita dan Tuhan itu bisa berkoneksi satu sama lain karena Tuhan menempati hidup kita, roh Tuhan dalam kita. Kalau kita nggak ada roh Tuhan, kita mati. Dan kalau tidak ada roh Tuhan, kita juga nggak bisa komunikasi dengan Tuhan. Tuhan ada di mana? Kita nggak lihat. Tetapi karena ada roh Tuhan di dalam kita itu, kita bisa komunikasi langsung dengan Dia. Hubungan bapak dan anak itu hubungan langsung antara jiwa kita dan rohnya Tuhan, dengan antara kita manusia dan Tuhan. Walaupun kita tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyelidiki dan tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu. Oke. Dan satu hal yang penting di dalam kehidupan kita adalah persekutuan dengan roh Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Ini adalah ajaran spiritualnya Yesus itu, yang dikabarkan oleh Yesus. Ajaran rohani atau spiritualnya Yesus itu adalah persekutuan dengan roh Tuhan yang di dalam kehidupan kita ini, yang adalah sumber dari kasih. Kita bisa rasakan pada waktu kita berdoa, kita menghadap hadirat Tuhan, kita bisa rasakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan, damai sejahtera. Jadi tadinya kita khawatir, gelisah, waktu kita menenteramkan pikiran kita menghadap Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa rasakan damai sejahtera. Kemudian kita bisa mendapatkan iman dan kekuatan, dapatkan petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah dapur atau sumbernya. Jadi setiap anak Tuhan wajib memelihara hubungan dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Sediakan waktu-waktu yang khusus mana kita bersekutu dengan Tuhan, istilahnya bermeditasi, atau pokoknya kita bersekutu, kita bertemu dengan Tuhan dan kita berdoa, kita sediakan waktu untuk Dia. Itu yang paling penting, karena dengan demikian maka kita bisa merasakan damai sejahtera, karena Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jadi waktu kita menghadap Tuhan yang rohnya sudah ada dalam kehidupan kita ini, walaupun orang lain tidak tahu, kita ada di sendirian, mungkin kita ada di kamar, mungkin kita ada di tempat yang indah, kita menghadap Tuhan di dalam alam yang indah, mungkin di pinggir laut, di puncak, dimanapun kita berdoa, dengan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita menghadap wajah Tuhan dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita bukti bahwa Tuhan itu ada, yaitu damai sejahtera diberikan dalam kehidupan kita. Jadi
Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita perlu ingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya hari ini ingin membacakan banyak firman Tuhan. Coba kalian dengarkan, Anda dengarkan, dan biarlah itu menjadi iman, membangkitkan iman. Barangkali ada di antara kita yang sedang di dalam kebutuhan, dalam berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Saya tidak bisa berteori macam-macam, karena ini hubungan kita langsung dengan Tuhan. Apakah kamu sedang berdoa untuk pertolongan Tuhan? Saya juga. Kamu kalau sedang berdoa untuk pertolongan Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan bisa memberikan solusi untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, hambatan-hambatan, rintangan, kebutuhan, dan masalah hidup yang kita hadapi. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, meranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi kalau kita sedang dalam persoalan seperti itu, masalah-masalah hambatan, cita-cita, solusi, masalah keuangan, mari kita memandang wajah Tuhan dan ingat bahwa Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ya, jadi kita mesti minta hikmat dan kebijaksanaan untuk petunjuk menyelesaikan masalah itu melalui hidup kita. Kita lakukan, kita bekerja, apapun yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, kita lakukan, dan kita mendapatkan jalan keluar untuk solusi, untuk persoalan-persoalan itu. Bagaimana dengan kesembuhan? Yesus sering menyembuhkan orang. Selama pelayanannya di bumi, Yesus sering sekali tergerak oleh belas kasihan. Ini penting. Jadi kalau kita dengan hati yang jujur, kita ada kebutuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, Yesus selalu terbuka. Dan kalau hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ya, jadi Yesus tidak bisa dibohongi. Kebutuhan yang beneran apa kebutuhan yang bohong-bohongan itu beda gitu. Dan Yesus selalu menyembuhkan. Tuhan kita ini luar biasa, apapun dilakukan untuk kebaikan kita, ya, untuk permohonan-permohonan yang disampaikan dengan hati yang tulus dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada seorang perempuan di dalam gambar ini. Ada perempuan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia maju mendekati Yesus. Saat itu Yesus sedang berdesakan di gang-gang sempit gitu, berjalan beramai-ramai gitu. Dia dari samping, dari agak jauh dia berusaha mendekat dengan kekuatan tenaganya yang mungkin terakhir kan udah lemah sekali. 12 tahun menderita pendarahan. Dan dia pikir kalau saya bisa pegang ujung jubahnya itu, aku pasti sembuh. Dia punya iman seperti itu. Dia berusaha berdesakan dengan orang-orang, dia berhasil pegang ujung jubahnya Yesus. Dan Yesus merasakan ada energi keluar, ada tenaga keluar daripada dia. Energi kesembuhan ditarik oleh iman dari perempuan ini. Dan perempuan itu langsung sembuh. Bayangkan, jadi orang yang punya iman, percaya itu menarik kuasa Tuhan. Orang yang dalam kasus yang lain, seorang yang buta, orang yang sakit kusta, macam-macam. Jadi
Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kesembuhan Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Baik melalui cara mujizat, melalui cara kedokteran, apapun Tuhan bisa menolong kita. Demikian juga dalam kebutuhan kita, marilah kita berusaha dan berdoa. Jadi mari kita dengarkan beberapa ayat firman Tuhan ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini janji Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Dan jawaban Tuhan selalu yang terbaik. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan berikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di gambar sebelahnya ini ada tangkapan ikan. Jadi Yesus mengacu kepada ular dan ikan itu dalam kaitannya dengan tangkapan para nelayan yang di pinggir laut. Jadi ketika bapak nelayan dia mendarat, dia keluar, dia turunkan tuh semua ikan, semua hasil tangkapannya. Dan biasanya menangkap juga ular laut. Jadi kalau anak nelayan kadang minta, wah saya mau main, saya mau minta ikan. Enggak mungkin lah. Itu bapak nelayan akan kasih nih, kamu main mau ular ini aja, kamu kasih main. Atau kamu makan aja ini ular. Enggak mungkin. Itu ular laut itu salah satu yang paling berbahaya. Itu bisa mematikan sekali. Jadi Bapakmu di surga tahu Dia tidak akan berikan berbahaya. Dia akan berikan yang terbaik untuk kita. Ya. Kemudian firman Tuhan lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, baik, itu tadi dasar iman dan semua yang kita janji-janji Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sekarang kita berdoa. Dengarkan ayat-ayat ini yang menjadi doa kita. Barangkali ada di antara kamu yang memiliki doa semacam ini. Mari kita naikkan sama-sama bersama dengan saya.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku
dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Mari adik-adik bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. So